Gara-garanya ibu saya mengizinkan saya untuk punya Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Setelah berembusnya kabar kedekatannya dengan artis Ruben Onsu, sosok Desy Ratnasari kembali menjadi perbincangan hangat publik. Lantas seperti apa silsilah keluarga besar dan karir seorang Desy Ratnasari? Ini dia. Keluarga Desy Ratnasari, artis top Indonesia. Keluarga. Perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat pada 12 Desember 1973 ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Orang tuanya bernama Syahminan dan Mulyana. Ia menghabiskan masa kecil di tempat kelahirannya, Sukabumi. 3 tahun lalu, tepatnya tahun 2022, artis Desy mengabarkan berita duka kematian ibunya. Ibu Desy Ratnasari meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Artis Desy Ratnasari memiliki 3 orang saudara kandung, yakni Yosep Mahdi Yunansyah, Saskia Puspasari, dan Media Apriliansyah. Yosep merupakan sosok saudara yang memiliki peran penting dalam karir politik Desy. Biodata. Desy Ratnasari adalah salah satu artis yang kerap menarik perhatian masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai pribadi multitalenta yang telah menorehkan berbagai prestasi di dunia hiburan dan politik. Sejak usia muda, Desy sudah menunjukkan bakat luar biasa yang kemudian membawanya menjadi salah satu selebritas ternama di tanah air. Ia tidak hanya dikenal sebagai aktris, tetapi juga pernah mencicipi dunia tarik suara, menjadi pembawa acara dan bahkan terjun ke dunia politik. Lahir pada 12 Desember 1973 di Sukabumi, Jawa Barat. Artis ini merupakan putri dan tri pasangan Syahminan dan Mulyana. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, Desy tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakternya menjadi pribadi yang tangguh dan penuh semangat. Bakatnya di dunia hiburan mulai terlihat saat ia mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul pada tahun 1988. Dalam kompetisi tersebut, ia berhasil meraih kedua posisi. ia berhasil meraih posisi kedua yang kemudian membuka jalan bagi karirnya di industri hiburan. Karir keartisan. Langkah awalnya di dunia seni peran dimulai dengan membintangi berbagai film dan sinetron. Salah satu peran yang cukup berkesan adalah dalam serial televisi Bukan Perempuan Biasa pada tahun 1997. Perannya di serial tersebut berhasil mengantarkannya meraih Piala Vidya untuk kategori pemeran pendukung wanita terbaik di ajang Festival Sinetron Indonesia. Di tahun yang sama, Desy juga dinobatkan sebagai bintang televisi terbaik versi Panasonic Global Award, menegaskan posisinya sebagai salah satu artis papan atas Indonesia pada masa itu. Tak hanya pandai berakting, artis Desy juga memiliki kemampuan di bidang musik. Lagu Tenda Biru yang dinyanyikannya menjadi hits besar dan dikenal luas oleh masyarakat. Lagu tersebut bahkan berhasil meraih penghargaan Platinum Insight di Malaysia dan menjadi album terlaris di Indonesia pada tahun 1997. Selain bernyanyi, Desy juga aktif sebagai presenter di berbagai acara televisi. Ia pernah menjadi pembawa acara di program Selamat Pagi yang tayang di Trans 7 serta acara Gebiar BCA. Bahkan pada 2009 ia tampil sebagai juri di program pencarian bakat, akhirnya datang juga dan kembali menjadi juri di acara Mikrofon Pelunas Utang pada 2017. Meski telah meraih kesuksesan di dunia hiburan, artis Desy tidak berhenti di sana. Ia terus mengejar pendidikan tinggi dan menaruh perhatian besar pada dunia akademik. Ia menempatkan pendidikan dasar hingga menengah di berbagai sekolah di Sukabumi, dan sempat pindah ke Padang saat melakukan syuting untuk sinetron Sengsara Membawa Nikmat. Agar bisa mengikuti ujian nasional, ia berhasil meraih gelar sarjana psikologi dari Universitas Atmajaya pada tahun 2002. Tak berhenti sampai di situ, Desy kemudian melanjutkan studi magister di bidang psikologi terapan di Universitas Indonesia pada 2005.
Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Profesi Psikologi dari Universitas Atmajaya pada 2010. Dan puncaknya, ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang psikologi pada tahun 2024. Karir politiknya. Ketertarikannya untuk terlibat dalam dunia politik berangkat dari keinginannya untuk memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat. Ia merasa bahwa menjadi bagian dari parlemen memberinya kesempatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat secara nyata. Popularitas yang ia miliki di Sukabumi pun menjadi salah satu faktor pendorong karir politiknya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan saat itu, Desi mendapat dukungan kuat dari masyarakat yang menginginkan dirinya maju sebagai wakil rakyat. Pada pemilu 2014, ia resmi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional PAN untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4 yang meliputi kota dan kabupaten Sukabumi. Ia berhasil meraih lebih dari 56.000 suara dan terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019. Kesuksesan ini berlanjut pada periode kedua hingga akhirnya kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Selain menjadi anggota DPR, Desi juga pernah menjadi kandidat dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Namanya sempat masuk dalam bursa calon wakil gubernur Jawa Barat dan meraih dukungan suara cukup besar berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Strategi Institute atau INSTRA. Sayangnya, dalam pemungutan suara, ia belum berhasil memenangkan kontestasi tersebut dan kalah dari pasangan Ridwan Kamil. Meski sempat diwarnai kekhawatiran akan gagal kembali di Senayan dalam pemilu 2024, Desi ternyata berhasil mengamankan kursinya di parlemen untuk ketiga kalinya. Dengan perolehan suara yang mencapai hampir 59.000 suara, ia kembali dipercaya masyarakat Sukabumi untuk menjadi perwakilan mereka. Melihat perjalanan panjang dan penuh warna dari Desi Ratnasari, bisa disimpulkan bahwa ia adalah sosok perempuan Indonesia yang tidak hanya bertalenta, tetapi juga memiliki ketekunan, komitmen, serta integritas tinggi. Ia telah bisa membuktikan bahwa seorang public figure bisa bertransformasi menjadi tokoh masyarakat yang mampu membawa perubahan, baik melalui dunia hiburan maupun jalur politik.